Местам дислокации подразделений 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Старомайорского и Урожайного. Pasukan Rusia menyerang infanteri Ukraina dengan serangan roket Tornado S di arah Kherson. Serangan ini di luar perkiraan pasukan Ukraina karena posisinya sekitar 65 km di belakang garis depan. Dari rekaman, infanteri Ukraina menderita kerugian signifikan. Peluncur roket ganda Tornado S melancarkan serangan presisi terhadap fasilitas militer utama musuh. Rudal berpemandu digunakan oleh pasukan artileri untuk menghancurkan benteng di garis depan, stasiun bongkar muat peralatan, amunisi, dan bahan bakar, depot, dan pos komando yang disamarkan. Demikian keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Menggunakan amunisi modern, sistem memiliki akurasi serangan hingga 100%. Untuk menghilangkan kemungkinan deteksi, pasukan misil terus-menerus mengubah lokasi mereka. Situs peluncuran hanya digunakan satu kali. Waktu yang dihabiskan untuk itu dibatasi beberapa menit sebelum dan sesudah operasi tempur unit. Mereka berpindah tempat persembunyian beberapa kali sehari. Smerch Tornado diadopsi oleh Angkatan Darat Soviet tahun 1987. Pada saat itu, sistem ini merupakan sistem roket artileri peluncuran ganda yang paling kuat di dunia. Bahkan saat ini, setelah lebih dari 30 tahun beroperasi, sistem ini tetap menjadi salah satu sistem paling mematikan dari jenis ini. Saat ini Angkatan Darat Rusia mengoperasikan lebih dari 100 sistem roket artileri. Peluncur roket Tornado terlibat dalam pertempuran selama kedua perang Rusia di Chechnya. Juga baru-baru ini muncul pada pertempuran di Ukraina dan Suriah. Operator Smerch lainnya adalah Aljazair, Azerbaijan, Belarus, Kuwait, Peru, Suriah, Ukraina, Uni Emirat Arab, dan Venezuela. Pada tahun 2020 Azerbaijan menggunakan sistem roket artileri berat ini untuk melawan pasukan Armenia. Smerch memiliki 12 tabung untuk roket artileri 300 mm. Sebuah roket standar memiliki panjang 7,6 meter dan berat 800 kg. Sistem peluncuran roket ganda ini memiliki jangkauan 70 km. Smerch terbukti sangat efektif melawan konsentrasi pasukan dan kendaraan lapis baja, artileri dan baterai pertahanan udara, lapangan terbang dan target area lainnya. Tembakan penuh dari satu peluncur mencakup area seluas hingga 67 hektar. Kendaraan peluncuran Smerch dapat berhenti dan melepaskan tembakan dalam waktu 3 menit sejak perjalanan. Dibutuhkan waktu yang sama untuk meninggalkan posisi menembak. Roket diluncurkan langsung dari kabin, atau dari jarak jauh dari kendaraan. Salvo penuh membutuhkan waktu 38 detik. Kendaraan peluncur Smerch didasarkan pada sasis berat mobilitas tinggi MAZ543M dengan konfigurasi 8x8. Kendaraan ini ditenagai oleh mesin diesel D12A525A 38,9 liter yang menghasilkan tenaga 525 tenaga kuda. Dilengkapi dengan sistem inflasi ban terpusat, yang meningkatkan mobilitas di medan sulit, seperti pasir, salju, dan lumpur. Unit Smerch biasanya terdiri dari 6 kendaraan peluncur dan 6 kendaraan relot. Militer Ukraina mencatat 45 kontak senjata dalam 24 jam terakhir. Brigade Pertahanan Teritorial Terpisah ke-108 mengirimkan hadiah 122 mm kepada penjajah. Di arah Kupian, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menghalau serangan musuh di wilayah utara Zibini, wilayah Kharkiv. Di arah Limansky, Ukraina menghalau 5 serangan musuh di timur Makiivka di wilayah Luhansk dan barat laut Dibrova di wilayah Donetsk. Pasukan Zelensky membandingkan upaya serangan pasukan Putin di wilayah pemukiman Rihorivka dan Andriivka di wilayah Donetsk. Di arah Avdiivka, pasukan pertahanan berhasil menghalau semua serangan musuh di distrik Avdiivka dan Lastokino di wilayah Donetsk.
demikian dilansir Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Mariinsk, Ukraina menghalau 8 serangan musuh di wilayah Mariinka wilayah Donetsk, 6 serangan di wilayah Krasnohorivka dan Novomikhailivka wilayah Donetsk. Prajurit dari tank terpisah ketiga Brigade Besi menyerang meriam 152 Mem 2A36 Hyacin B musuh dan menghancurkan posisi artileri lainnya. Di arah Sakhtarski, pembela kami berhasil menghalau serangan musuh di area pemukiman Zolotaniva di wilayah Donetsk, kata pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Militer Ukraina. Di arah Zaporizhzhia, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menangkis serangan musuh di distrik Verbovoy dan Robotin di wilayah Zaporizhzhia. Militer Ukraina melancarkan operasi ofensif ke arah Melitopol, tindakan ofensif penyerangan ke arah Bakhmut, menimbulkan kerugian tenaga dan peralatan pada pasukan pendudukan, melelahkan musuh di sepanjang garis depan. Angkatan Udara Angkatan Pertahanan melakukan 13 serangan di daerah di mana personel, senjata, dan peralatan militer musuh terkonsentrasi. Pos kendali, 3 area konsentrasi personel, persenjataan dan perlengkapan militer, 10 artileri dan gudang amunisi musuh dihantam oleh satuan pasukan misil. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 4 Oktober Rusia total kehilangan 279.890 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 450 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 13 tank dan lapis baja, 18 kendaraan infanteri, 47 unit artileri dan 41 drone dalam sehari terakhir. Terpisah Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 484 pesawat terbang dan 250 helikopter, 7.491 tank dan lapis baja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.